Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para guru, para hujat, tokoh masyarakat, para orang tua atau yang dituain, para sesepuh atau yang disepuin, para tokoh atau yang ditokoin. Bukan beras, maksudnya ditokoin sama orang kampung sini yang saya kagak kenal satu persatunya. Para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, keluarga besar Sohibul Bait, Sohibul Musibah, mudah-mudahan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang meninggal dunia almarhumah Ibu Ani binti Bapak Haji Supandi, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan rohnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah Desa Banjarsari, Sukamantri, yang tidak saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para generasi muda, penerus perjuangan bangsa yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Yang mengaminkan doa saya doain pulang dari sini bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, bisa nginjekin kaki ke tanah suci Mekah. Kalau yang kagak amin, saya doain juga pulang dari sini biar nginjek tai bocah. Atau orang doa kagak amin. Kalau didoain kita amin. Apa artinya amin itu? Istajib doa anak, ya Allah kabulkan doa kami. Kalau kita ngedoa bareng-bareng begini, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, yang maha pengasih tanpa pilih kasih, maha penyayang tiada terbilang. Hingga malam hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, melihat cahaya lampu yang memancar. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga berlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya, yang kita semua berharap syafaatnya nanti pada hari kiamat. Kenapa kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah? Karena kita semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. 4
14 abad lebih yang lalu, baginda Rasulullah telah memikirkan kita sebagai umatnya. Ketika Rasulullah dilempari batu oleh orang-orang kafir Quraisy, patah gigi Rasulullah, berdarah pelipis matanya. Kemudian sahabat pun menjadi murka. Sahabat berkata, wahai Rasul, bukankah engkau punya doa yang mustajab? Sekali saja kau berdoa kepada Allah, maka mereka semua akan binasa, maka mereka akan hancur dan rata dengan tanah. Apa jawab baginda Nabi? Tidak, wahai para sahabatku, doa itu aku simpan untuk siapa? Untuk kalian nanti, untuk umat-umatmu di padang mahsyar, untuk orang-orang Karanggetak, untuk orang desa Sukamantri. Sebelum umat baginda Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, umat Nabi yang lain Allah haramkan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, Rasulullah sangat sayang kepada kita. Rasulullah sangat cinta kepada kita. Dan kita hidup di alam dunia ini kagak lama, hanya cuma untuk sementara. Kehidupan dunia ini adalah merupakan sebuah perjalanan singkat apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat nanti. Coba kalau kita bayangin, kagak ngerti bayangin, pikirin, kagak ngerti pikirin, renungin, grumekin dalam hati. Dulu kita masih anak-anak, sekarang udah pada punya anak, bahkan punya cucu. Ada juga yang punya buyut, ada yang udah punya buyut, yang punya cucu banyak. Alhamdulillah, berarti Allah berikan umur panjang kepada kita. Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. Kalau kita umatnya dikasih umur lebih dari 63 tahun, itu udah dapat bonus. Alhamdulillah. Kita gunakan untuk ibadah. Udah mau ngapain? Kalau udah tua, kagak ada banyak yang bisa kita lakukan kecuali ibadah. Hidup ini kagak kerasa, tahu-tahu kita udah tua. Coba 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, mungkin engkong ya kong, maaf ya, badan masih sehat, tenaga kuat, kulit kenceng, rambut hitam, gigi tersusun rapi, mejeng di tengah jalan. Kalau ada cewek lewat digodain, cewek juga tersenyum. Wanita mana yang kagak terpikat? Coba sekarang kong, engkau mejeng di tengah jalan, kulit udah peot, maaf ya kong ya, contoh ini mah, rambut udah putih, gigi udah permisik satu persatu. Sekali-kali mejeng di tengah jalan, di pinggir jalan mejeng, ada cewek liwat, kita senyum. Kira-kira itu bocah seneng apa malah lari ngelihat kita? Begitu juga ibu-ibu, dulu masih muda, rambut terurai panjang, warna hitam legam, gigi tersusun rapi, bibir merah merekah. Kalau senyum, pemuda mana yang kagak terpikat? Coba sekarang kalau udah tua, kulit peot, pipi kempot, gigi udah pada kagak, rambut udah pada putih, mejeng di pinggir jalan senyum. Kira-kira pemuda mana yang mau? Kagak ada. Makanya perbanyak ibadah kita. Kenapa kehidupan dunia ini dianggap merupakan sebagai perjalanan singkat? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
Innama masali wa mislu hadhihi dunya kama sali raqibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Perumpamaanku dengan kehidupan dunia ini laksana seseorang yang sedang mengendarai sebuah kendaraan, nemu sebatang pohon, istirahat sejenak, kemudian dia tinggalkan pohon tersebut. Tuh istirahat yang sejenak itulah gambaran kehidupan kita di alam dunia ini. Ngasoh di bawah sebatang pohon, kemudian kita tinggalin. Ngasoh itulah perumpamaan kita hidup di dunia. Berarti sangat singkat. Kalau udah mati, siapa yang mau nemenin kita? Kagak ada. Ya ba'ul mayyita salasun, nanti akan ikut kepada mayit 3 perkara. Pertama amaluhu, amal kita. Kedua wa ahluhu, keluarga kita. Ketiga wa maluhu, harta kita. Kalau kita mati umpama Ustadz Sahroni meninggal dunia, 3 rombongan yang akan mengikuti. Pertama amal, kedua keluarga, yang ketiga harta. Kalau punya motor, motornya dibawa ngikut miring. Punya mobil, mobilnya dibawa ikut miring. Punya keluarga, keluarganya ikut miring. Punya saudara, tetangga, saudara dan tetangganya ikut miring. Kemudian yang kedua, yang 2 kembali, wayarji isnani. 2 akan kembali, apa itu? Harta dan keluarga kita. Tetap 1 yang ikut bersama kita ke dalam kubur, apa? Amal kita. Yang ikut 3, yang 2 balik lagi, yang 1 ikut sama kita masuk ke dalam kubur. Amal, harta, keluarga. Amal kita ikut masuk ke dalam kubur bersama kita. Harta kita dibawa balik lagi. Jangankan motor, mobil, emas, tikar butut itu biasanya dibawa pulang lagi. Begitu selesai dikubur, tuh katanya baik-baik pada ketinggalan tuh termos segala tuh tikar. Iya kan? Kagak ada yang ikut kita. Kemudian bini yang kita demen banget, laki yang kita demen banget, mau nemenin, kagak. Dewekan kita di dalam kubur. Jadi kalau mati mah jangan teman-teman dipikirin. Yang harus kita pikirkan, bekal apa yang kita bawa setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah ada ibadah yang kita persiapkan? Sudahkah ada amal soleh yang akan menemani kita nanti di dalam kubur? Makanya ibu-ibu sering baca sholawatan. Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Ustaz kagak enak suaranya, kagak apa-apa. Bukan di arah enaknya, yang penting rasanya. Bila malaikat Israel datang mencabut nyawa kita, tubuh kita gemetar menggigil. Tidak ada yang bisa kita lakukan ketika sakaratul maut kecuali apa yang biasa kita baca. Kalau sering zikir la ilaha illallah, maka kalimatut thayyibah itu yang akan menemani kita dari hidup sampai mati, dan itu yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah. Karena baginda Rasulullah mengatakan, man kana kalamuhu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa saja yang di akhir usianya mengucapkan la ilaha illallah,
maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudu dibiasain. Kalau kagak dibiasain mah kagak bisa. Walaupun sekarang gampang kita mengucapkan la ilaha illallah, tetapi demi Allah ketika sakaratul maut kalimat itu teramat sulit, karena banyak setan dan iblis yang menggoda kita supaya lepas dari akidah dan iman kita. Saya ada sedikit terngiang dengan almarhumah ibu saya. Dia orang udah tua, kagak bisa baca Al-Quran, bisanya cuma ngawam. Tapi tiap malam Jumat dia selalu baca kidung, baca puji-pujian. Kalau kagak salah gini, eling pangelingakeun jisim kaula neda di malam Jumat. Itu kalau malam Jumat, malam Jumat padang kau lagi padang, malam Jumat sidik kau lagi sidik. Sidikun rezeki jauhkan bilai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap malam begitu sakit menjelang mautnya, yang terucap dari mulutnya selalu itu. Kami yang menyaksikan sebagai anak merasa bahagia karena diakhiri dengan ucapan la ilaha illallah. Begitu kagak apa-apa, kagak salah itu kan diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Mungkin kalau orang dulu bisa kali. Begitu namanya kita baca hidung. Apa yang tetap masuk ke dalam kubur bersama dengan kita? Amal kita, amal soleh itu yang akan menemani kita. Seluruh tubuh kita menggigil. Masalah urusan mati kita jangan terlalu pikirin. Yang penting amal kita nanti juga kita diurusin. Setelah kau dimandikan kain putih yang dibalutkan, benar, dibungkus amalan putih. Setelah kau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan kemana? Kuburan. Kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Benar, udah dikubur mah gelap, kagak ada apa-apa. Tergantung amal perbuatan kita. Apabila amal kita baik, maka kubur itu akan menjadi terang benderang sejauh mata memandang. Bagaimana rasa sakit manusia yang dicabut nyawa? Dalam suatu kisah diriwayatkan, ketika Nabi Isa alaihi salam melintas di sebuah perkuburan, dan ternyata kuburan itu adalah kuburan Nabi Musa alaihi salam yang telah meninggal lebih dulu. Kata Nabi Isa, assalamualaikum ya Nabi Allah Musa alaihi salam. Kesejahteraan bagimu wahai Nabi Allah Musa alaihissalam. Kum biidnillah, bangkitlah engkau dari dalam kuburmu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa, Nabi Isa punya mukjizat menghidupkan orang yang telah mati. Pansakol kubruk, pecahlah, belah kuburan Nabi Musa alaihissalam. Berdiri Nabi Musa, bangkit dari dalam kuburnya. Apa kata Nabi Musa? Wahai Isa, kenapa kau bangkitkan aku dari dalam kubur? Apa kata Nabi Isa? Wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, apa yang kau rasakan ketika malaikat Israel mencabut nyawamu?
Nabi Musa menjawab, kasyatin tuslaku wahya hayatun, bagaikan seekor kambing yang dikuliti, yang dikelet dalam keadaan hidup-hidup. Tidak ada rasa sakit yang lebih sakit jika dibandingkan dengan dicabut nyawa. Nabi Musa adalah seorang nabi, Nabi Musa adalah seorang rasul, tetapi ketika dicabut nyawa, dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita, manusia biasa yang bukan nabi dan bukan rasul? Alhamdulillah untuk kita, untuk orang-orang Karanggentak, untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kemuliaan tertentu. Tidak bisa merasakan sakit yang sangat luar biasa seperti apa yang dialami oleh Nabi Musa. Contoh ketika sahabat Ansor akan meninggal dunia, datanglah Rasulullah duduk di sampingnya. Datang malaikat maut, Rasulullah tersenyum dan Rasul berkata, ya malakal maut, irfa bisahibi. Malaikat maut, kasihanilah temanku, jangan kau cabut nyawanya dengan keras. Apa kata malaikat maut? Absir bika ya Muhammad, fa inni bil mu'minina rafiqun. Kebahagiaan bagimu wahai Muhammad, sesungguhnya aku terhadap orang mukmin penuh dengan kasih sayang. Perlahan dicabut nyawa sahabat Ansor, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah beribadah kepadanya dan membawa kalimatut thayyibah dari hidup sampai dengan mati kita, sehingga menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni. Terus keluarin tangannya. Wa waqini amalan sholihan wa wabli rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waqini amalan sholihan wa wabli rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.